Itu ngisi pengajian di musola kelahiran itu musola Persis, Oh Mas. bukan Ustaz, di perumahan Ustaz. Oh, Tuh dari kecil di sana gitu Ustaz. musola umum bukan Persis. Masalah umum Ustaz. Di perumahan. Hmm. Cuman emang dulu banyak di ini Ustaz. Apa? Ditahdir ya. Gara-gara beda prakteknya sama umum Ustaz gitu. Oh, gara-gara itu pakai fikih Persis gitu. Ya gitu Ustaz. Ya, komat takbir sekali gitu kan. Wah, dicekal. Komatnya nggak boleh pakai mic gitu. Kayak gitu Ustaz. Kayak Insya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ini Ustaz. Ya, amin, amin. 63, 63 atau 64? 6 67 Ustaz. 7 Ustaz. Oh, 67. Yang Qala ba'duhum. Ya, ada. Ini sudah rekam belum Mbak Pak Oka? Berarti belum Pak Oka ya? Udah Ustaz. Oh, sudah. Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Al-ikhwa al-fudala rahimakumullah, al-imamu syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan al-ilmu ma nafa'a la ma hufidha. Ilmu itu adalah yang membuahkan manfaat, bukan semata-mata banyaknya hafalan, bukan semata-mata berapa banyak yang dihafal namun tidak membuahkan amal dan manfaat. Kembali kita lanjutkan di kesempatan pagi hari ini membaca Ma'alim Manhaj wa Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizallahu taala. Ayo saat Roni. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa lihadza qala ba'duhum law jitama asyratu nasara latafarraqu an ahada asyara qawlan wa qala akharu law sa'alta ba'da nasara wa imra'atahu wa banahu an tauhidihim laqala ar-rajulu qawlan wa imra'atuhu qawlan akhara wa banuhu qawlan salisan. Nah, oleh karena itu ada sebagian orang yang mengatakan catatan kaki satunya Al-Jabu As-Sahih. Al-Jabu As-Sahih berarti karya siapa? Al-Jabu As-Sahih karya siapa? Syekhul Islam Ustaz. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, buku Kristologinya Ibnu Taimiyah, 6 jilid. Ya. Al-Jab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Beliau mengutip perkataan sebagian orang, yaitu sebagian peneliti dan pengkaji akidah Nasrani. Seandainya ada 10 orang Nasrani, niscaya mereka kumpul, lalu bubar. Niscaya mereka bubar, habis diskusi, kumpul. Mereka tentu bubar dalam keadaan ternyata ada 11 pendapat. Artinya perpecahan di antara mereka itu sangat-sangat mengerikan. Wa qala akhar ba'duhu mengatakan ada pendapat yang lain mengatakan seandainya engkau tanyai orang Nasrani
seorang laki-laki Nasrani, istrinya dan anaknya tentang tauhid mereka, akidah mereka. Jika suaminya mengatakan satu pendapat, istrinya pendapat lain yang berbeda, dan anaknya pendapat yang ketiga yang berbeda. Nah, lanjut Mas Ridho. Assalamualaikum qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa qala Syekhul Islam rahimahullahu aidan wa lamma qassa ta'ala qissatal masih qala dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq ay yashukkuna wa yatamaruna katamaril yahudi wan nasara thumma qala fakhtalafal ahzabu min bainihim fakhtalafal yahudu wan nasara fih thumma ikhtalafatin nasara fih wa saru ahzaban katsiratan jiddan kan nasturiyati wal yaqubiyati wal malakiyati wal barubiyati wal maryamaniyati wasumyatiyati wa amsali hadhihi tawaifi kama sanadkuru insyaallahu katsiran min tawaifihim wa ikhtilafihim fi majami'ihim kama haka dzalika anhum ahadu akabirihim Sa'id ibn Sa'id ibnul Bitriqi wa ghairuhu fa innahu laysa fil umami aktsaru ikhtilafan fi rabbil alamin minhum. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan tatkala Allah mengkisahkan kisah Al-Masih, Allah katakan itulah Isa ibn Maryam. Qaulul haqqi, perkataan yang benar. Artinya mereka meragukan dan mereka ragu-ragu seperti ragu-ragunya Yahudi dan Nasrani. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan setelah qaulul haqqi, lanjutannya fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka berbagai macam kelompok berselisih, berbagai macam kelompok di antara mereka berselisih. Maksudnya Yahudi dan Nasrani berselisih fihi tentang Isa. Yahudi mengatakan bahasanya Isa siapa? Ajib ya jemaah. Nah, anak zina. Ya, ya. Isa Isa. anak zina. Ya, sedangkan Nasrani mengatakan apa? Nah, Tuhan. Dia anak Tuhan. Tsumma ikhtalafan Nasara fihi. Lantas Nasrani berselisih pendapat fihi tentang Isa. Posisi Isa dengan Tuhan Allah itu apa? Apakah dia itu sama dengan Tuhan Allah, sama dengan Tuhan, sama dengan Allah, ataukah dia adalah firman Allah yang bentuknya jasad, ataukah dia anak Tuhan gitu. Ada banyak pendapat. Wasaru ahzaban katsiratan jiddan, dan jadilah mereka kelompok-kelompok yang banyak sekali gitu. Dan kita lihat maka jadilah mereka ya sekte-sekte yang banyak sekali. Nah, coba ada yang searching di Google tentang jenis-jenis gereja, itu ada berapa di Indonesia? Baru di Indonesia saja coba. Bahasa Indonesia apa? Denom ya. Denom gereja gitu. Untuk memberikan gambaran tentang ahzaban katsiratan jiddan. Ada Pantai Costa, ada gereja Katolik berapa, gereja Protestan ada berapa. Sambil kita lanjut baca. Ke Nasturiyah seperti Nasturiyah, Yakubiyah, Malakiyah, Al-Barubiyah, Muraimaniyah, Sumyatiyah, wa amsal hadit tawaif. Dan kelompok-kelompok semisal ini. Ini ya saya minta maaf tidak bisa menunaikan kewajiban pengajar semestinya. Kalau orang itu ngajar kitab,
maka dia punya kewajiban menjelaskan kata-kata yang asing. Nah, ini mengajar ideal, ngajar kitab yang ideal harusnya ini jelaskan Nasturiyah itu apa, kelompok yang seperti apa, Yakubiyah itu apa gitu. Demikian juga orang yang mensarah buku atau kitab secara tertulis itu punya kewajiban ini, menjelaskan kosakata asing. Kalau tidak dijelaskan maka ya tidak mengajar dengan sebenarnya atau tidak mensarah dengan sebenarnya. Gimana hasilnya? Siapa yang ini mau menyampaikan? Ini Zat, antara Iya. gereja Katolik dan Protestan. Mm-mm. Ini data dari Good Stats. Mm-mm. Ya. Di sini disebutkan Jenis gereja. gereja, oh cuman ini Zat, di sini gereja Kristen dan Mm-mm. gereja Katolik. Gereja Iya. Kristen 62.000, gereja Katolik 13.000. Oh, itu jumlahnya ya. Iya jumlahnya. Ya, coba pakai kosakata denom apa ya? Sekte-sekte. Denom, Nah, denominasi tadi ya. denom. Iya. Ada yang lain? Kalau tadi jumlah gereja itu Mas Ija. Iya. Yang saya tanyakan, yang kita cari ini, sekte-sekte. Ada Pantai Kosta, ada ini. Ada yang udah nemu? Tahukah? Ini Ustaz, gereja Ortodoks, Belum Ah, Ustaz, nggak ketemu Pentakosta. kalau pakai denom Ustaz. oh, nggak ketemu. Malah nyari yang istilah istilah ininya tadi. Itu Gimana? kan Ustaz, yang Mas Ridho? Nestorianisme. Hmm, ya Mas Ridho. Kalau dapatnya ini Ustaz, Ortodoks, Pentakosta, Advent hari ketujuh, Baptis, Karismatik, Anglikan, tapi rangkuman ini Ustaz, rangkuman AI. GPT. Kemarin, ChatGPT. Iya, Kalau Oh, di dunia ribuan dia ribuan Protestan, cuma Protestan aja ribuan. yang Tapi di Protestan. dunia ini Ustaz Yunus ini. Katolik, Katolik ada macam-macamnya. Ortodok, pakai kata kunci apa Satroni? Ketemu itu. denominasi gereja. Oh, jadi info sementara yang hobi berpecah belah itu Kristen atau Protestan. Itu perpecahan di kalangan mereka sangat mengerikan. Sekte-sekte baru atau aliran-aliran baru itu terus bermunculan. Dan ini lebih dibandingkan Katolik. Kalau Katolik ada berapa aliran? Ya, sambil nunggu info. Kalau Pak Oka dapat info apa Pak Oka? jenis Nestorian. 320. Nestorian Ustaz. Nasturiah apa Nasturiah? Nestoria itu Nestorianisme adalah ajaran atau doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan tunggal Ustaz, tapi dia eksis sebagai dua pribadi, yaitu sebagai manusia, Yesus, dan sebagai putra Allah. Ada dua person dalam satu Iya, diri gitu. iya, ada dua person, satu diri. Dan Ya, mengingkari Yesus itu Yesus itu cuma satu kepribadian. hmm. Ada yang lain Pak Oka? Itu sih Ustaz, kalau definisinya. Oh ya, makasih Pahamnya. Pak Oka. Ada lagi yang mau ngasih info tambahan satu ini? 350-an, San.
jenis denom Katolik. Iya, di Indonesia. Tapi Protestan, kalau Katolik dia nih uskup. Kayaknya cuma satu denom Sat, kalau Katolik Sat. Hmm. Apa Tapi dia contoh-contoh terbagi. nama-nama denomnya di Protestan? Kalau di Protestan nggak bisa pun jumlahnya Sat. Cuma ada 350 denom. Iya, kalau di itu ada Kristen Indonesia, Batak Karu, Kristen Sumatera, Bacakan, ada bacakan. Kristen di Simalungun, Mm-mm. Masehi Masehi Injili, Kalimantan Evangelis. Setiap punya aja kayaknya setiap tempat ada aliran Sat. Iya, itu ada bisa dikaitkan dengan suku. Terus itu tadi ada apa? Kristen Injili ada apa tadi? Pantai Costa. Pantai Costa, Advent. Terus tadi siapa yang hari 7 tadi? Apa tadi? Siapa ya? Tadi yang bacakan ya. Hari ketujuh. Ya, itu contoh ini. Ya, hal yang menunjukkan info yang menunjukkan ahzaban kathiratan jiddan. Kama sanadkur sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah Ta'ala banyak dari kelompok-kelompok mereka dan perselisihannya dalam majami'ihim, perkumpulan-perkumpulan mereka. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu dari mereka atau salah satu tokoh besar mereka yang namanya Sa'id bin Bitrik dan yang lainnya. Sesungguhnya tidak ada di berbagai macam bangsa yang lebih banyak perselisihannya tentang Tuhan dibandingkan mereka Nasrani. Maka celakalah orang-orang yang kafir dari kelompok-kelompok ini seluruhnya min masyadi yaumin azim di pertemuan yang besar yaitu hari kiamat. Asmi bihim ba'abusir. Ini namanya sirah ta'ajub. Pak Oka sirah ta'ajub ada berapa Pak Oka? Ustaz, Hmm? cari dulu lupa Ustaz. Dulu kayaknya Pak Oka yang jawab dulu pertanyaan ini. Sirah ta'ajub. Mas Hana, sirah ta'ajub ada berapa? Ada dua saat Ya, apa? ma'afala dan asmi bihi. Ya, As af'il bihi. bihi. Ya, ma af'ala, ma asma'a, dan af'il bihi. Asmi bihi. Bihim di sini. Asmi bihim Mbak Basir. Hai Pak Arifin, baca. يوسف أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله تعالى يقول تعالى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين ضلوا عن الحق في المسيح وقد وصف الله النصارى بالضلال في مثل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Nah, penjelasannya untuk Maryam 38 itu kata Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala berfirman, betapa kuat pendengaran dan penglihatan mereka di hari mereka datang kepada kami. Akan tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini seperti Nasrani, yang mereka zalim dengan kebohongan dan kesyirikan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka sesat dari kebenaran tentang sikap terhadap atau keimanan, keyakinan kepada Al-Masih. Dan Allah melabeli orang-orang Nasrani dengan sesat
dalam banyak ayat, contohnya ayat di Al-Maidah ayat 77, salah satu dari dua ayat tentang larangan hulu. Katakanlah, wahai ahlul kitab, janganlah kalian hulu tentang agama kalian. Yang hulu itu hulu yang tidak benar, dan semua hulu itu tidak benar. Dan janganlah kalian mengikuti keinginan selera sekelompok orang, yaitu Nasrani, yang mereka sesat sebelumnya, dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, selanjutnya satu kali udah baca belum? Sudah, Ustaz. Oh iya, Mas Ridho, sudah belum? Belum, Ustaz. Oh iya, ya baca. Ayo, baca, Mas Ridho. Oh, baca lagi, Ustaz. Oh, sudah Qul baca? sudah, Sudah Ustaz. baca tadi? Sudah, Oh, Ustaz. sudah. Ya, Pak Oka sudah ya? Belum, Ustaz. Oh ya, Pak Oka. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala wa qala ta'ala wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyakuluna illa kaziban li'annal ghalibal alaihimul jahlu bid-din wa annahum yatakallamuna bikalamin la ya'kiluna ma'nahu laisa mafkulan anil anbiya'i hatta yusallama liqa'ilihi bal humubtada'uhu wa iza sa'altahum an ma'nahu qala qalu 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 haza la yu'rafu bil uquli fayabtadi'una kalaman ya'rifuna bi annahum la ya'kilunahu wa huwa kalamun mutanaqidun yanqudu awwaluhu akhirahu walihaza la tajiduhum yattafiquna ala qawlin wahidin fi ma'budihim hatta qala ba'dun nas law ijtama'a asyaratu nasara iftaroku ala ahada asyara qawlan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, dan Sang Rasul itu mengancam dan menakut-nakuti orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Itu Nasrani. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu tentang hal ini. Tidak punya ilmu wahyu yang mendukung perkataan mereka Allah punya anak. Tidak pula nenek moyang mereka. Betapa keterlaluannya ucapan yang keluar dari mulut mereka. Tidaklah mereka mengatakan kecuali bohong. Maka in di sini maknanya nafi. Dari mana kita tahu kalau min di sini artinya nafi? Dari mana Pak Oka? Menghilang. Dari mana Mas Ridho? Ada anu, Ustaz. Ada ilah, Ustaz. Ya, karena ada illah. Maka in jika lanjutannya itu ada illah, maka innya itu nafi maknanya. Li'anal ghaliba alaihim, karena yang dominan pada orang Nasrani adalah ketidaktahuan agama. Dan bahasanya mereka berbicara dengan perkataan yang mereka tidak pahami maknanya. Dan itu tidaklah dinukil dari para nabi sehingga bisa diterima orang yang mengatakannya. Bahkan mereka mengada-ada dan membuat-buatnya. Dan jika engkau tanyai mereka tentang makna perkataan tersebut, mereka mengatakan, Hada la yu'rafu bil uquli. Ini dogma, ini keimanan
tidak bisa diketahui dengan akal. Sudah terima saja, itu jawabannya. Ini dogma, ini keimanan. Maka mereka mengada-adakan perkataan. Nah, kalau dogma ya harusnya kan ada dalil wahyunya, bukan bikinan manusia. Nah, ini kontradiktifnya Nasrani, kata Ibnu Taimiyah, fayabtadi'una kalaman. Mereka mengada-adakan satu perkataan yang mereka menyadari bahwasanya mereka tidak bisa memahaminya. Nah, ini kontradiktif. Mereka sendiri yang ngarang-ngarang, buat-buat, ngarang-ngarang ini bahasanya orang Jogja ini ya. Mereka sendiri yang membuat-buat, mengada-ada. Setelah itu ditanya, apa ini alasannya? Apa, di mana sisi logisnya? Mereka bilang, ini dogma. Sudah, ini keimanan, sudah diterima saja. Nah, kalau padahal itu tidak layak ada kalimat semacam itu kecuali satu hal yang nas tegas dari wahyu. Sehingga wa kalamun mutanaqidun. Ditambah lagi perkataan itu perkataan yang saling membatalkan. Bagian awalnya membatalkan bagian akhirnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, di dalam kau jumpai mereka Nasrani sepakat dengan satu pendapat tentang Tuhan mereka, tentang sesembahan mereka. Sampai-sampai sebagian manusia atau ada orang yang mengatakan seandainya ada 10 orang Nasrani kumpul ngobrol tentang masalah akidah dan keimanan, niscaya mereka bubar dalam keadaan terdapat 11 pendapat. Ya, saya dulu mengira, seingat saya dulu bacaan saya, ucapan ini adalah ucapan Ibnul Qayyim. Ya, ternyata di kitab ini atau saya jumpai ini dinukil dari Al-Jabus Sahih. Jadi ini perkataan Ibnu Taimiyah namun beliau nisbatkan kepada anonim. Qala ba'dun nas. Jadi bukan perkataan Ibnu Qayyim sebagaimana sangkaan saya dulu, tapi adalah perkataan ba'dun nas yang dinukil perkataan anonim yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Hana, silakan baca. Assalamualaikum. Qala al-mu'alif hafidhahu ta'ala wa qala Syekhul Islami rahimahullahu aidan wa yaquluna aidan innahu ittahada bil masihi wa innahu sa'ada ila Wa samai annahu wa annahu sa'ada ila samai wa jalasa an yaminil abi wa indahum anna lahuta mundu takhadha bin nasuti lam yufarikhu bal lamma sa'ida ila samai wa jalasa bacalah sa'an yamini an yamini abi kana sa'idu indahum huwal masiha alladhi huwa nasutun walahutun ilahun tamun wa insanun tamun fahum la yaquluna innal jalisa an yaminil abi huwa nasutu faqat balilahutu al muttahidu bin nasuti jalasa an yaminil lahuti fa ayya tab'idin wa tajzi'atin ziatin. ablughu min hada. Nah, kemudian beliau contohkan mereka Nasrani mengatakan innahu sesungguhnya Allah itu menyatu dengan Al-Masih, menyatu dengan Isa atau Yesus. Wa anau sa'ida ila sama dan Yesus naik ke langit. Dalam keyakinan Nasrani ya setelah mati ya, setelah mati di palang salib. Wa jalasa lantas Yesus duduk di sebelah kanannya Tuhan Allah. Ya, Tuhan Ab, Tuhan Bapa. Pak Ingdam dalam keyakinan mereka bahasanya lahut unsur ketuhanan sejak menyatu dengan unsur kemanusiaan.
maka unsur ketuhanan tersebut tidak pernah terpisah dari unsur kemanusiaan. Jadi ada titik di mana berarti ada titik dan momen di mana unsur ketuhanan yaitu Tuhan Allah menyatu pada diri Yesus. Nah, sejak menyatu nggak pisah. Bahkan tatkala Yesus itu naik ke langit dan duduk di samping Tuhan Bapa, maka yang naik menurut mereka adalah Al-Masih. Dan Al-Masih yang naik ini adalah Nasut walahut. Itu menyatu. Nasut dan lahut. Naik menuju lahut. Nah, kan jadi aneh. Tuhan Allah itu sama dengan lahut. Lalu yang naik siapa? Yang naik itu Nasut dan lahut. Yang itu sama dengan Nasut Tuhan Allah yang menjadi tujuh gitu. Jadi ini kan ada yang datang, ada yang naik, ada yang mendatangi, ada yang naik dan ada yang menjadi yang dinaiki, bukan yang dinaiki ya. Ya, ada yang datang dan ada yang menjadi yang didatangi. Dan itu sama, tidak bisa dipisahkan. Karena yang didatangi kan lahut. Terus yang datang siapa? Lahut yang menyatu dengan nasut. Dan maka ketika Yesus itu naik, dia adalah Tuhan sempurna sekaligus manusia seutuhnya. Wah, ini kan pusing ini. Kalau Tuhan dia Tuhan yang sempurna, 100% Tuhan, namun juga sekaligus 100% manusia. Maka mereka tidak mengatakan bahasanya Yesus yang duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa itu hanya unsur kemanusiaan saja. Namun dalam keyakinan mereka yang duduk di samping Tuhan Bapa itu adalah lahut, yaitu Tuhan yang sudah menyatu dengan nasut, yang sudah menyatu dengan manusia. Nah, Tuhan yang menyatu dengan manusia itulah yang duduk di sebelah kanannya Tuhan. Aduh. Lalu Tuhan dan yang duduk sama yang di sampingnya itu entitas yang sama itu. Kan bingung jadinya. Entitasnya sama, sama-sama lahut. Yang satu itu lahut di sebelah kanan, ya, dan ada lahut yang duduk di samping sisi kanan dan yang jadi teman duduknya. Nah, ini contoh kontradiktif Nasrani. Ya, ketika ditanya, lu kok bisa demikian? Itu nanti jawabannya ini dogma. Jawaban para pendeta standar. Ini dogma, ini keimanan. Sudah diyakini saja. Sudah jawaban standar pihak gereja. Kata Ibnu Taimiyah ya kalau ya tadi kita baca kalau ini dogma ya ada teks wahyu. Gitu. Nah, kita sehingga ini adalah satu hal yang kalau pakai bahasa usul fikih nas. Ada teks wahyu yang kalimatnya jelas, tidak multitafsir. Kalau yang multitafsir ya tentu harus kita sesuaikan dengan nalar sehat. Gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka juga tidak punya dalil wahyu, minimal dalil wahyu yang mereka karang-karang untuk mendukung konsep ini. Mbok dikarang ayat gitulah kata orang Jawa ya atau orang Jogja. Mbok dikarang ayat gitu.
Yesus tuh bilang apa gitu loh di Injil apa gitu gitu. Nah, ini yang isinya seperti ini gitu. Itu kan lebih elegan itu kalau dikarang ayat. Nanti jika ada jamaah yang tanya gitu, ini gimana ini Romo kok begini? Ya itu kan bunyi ayatnya sudah ada itu. Nah, baca coba baca. Ah, itu kan. Nah, ini dogma, ini keimanan ada di Matius atau apa ayat sekian. Dah kamu imani aja ya gitu. Tidak semua hal yang di ya, diimani itu bisa hal-hal yang harus diimani itu harus sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Lah, itu kan enak itu. Tapi ini realitanya itu tidak ada demikian. Maka fa'ayut taba'idin wa tajzi'atin maka pembagian apa yang ablak lebih dahsyat daripada ini. Pembagian sekaligus penyatuan. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua bagian namun dia satu. Nah, seakan-akan kita tangkap bahasanya lahut itu punya dua bagian, yang satu bagian itu menyatu pada Yesus, tapi itu tetap satu dengan Tuhan Bapa. Iya, Bisma sana, terus Pak Arifin sudah ya? Mas Hija bisa baca Mas Hija? Insyaallah Ustaz. Ayo baca. Assalamualaikum. Al-Musannif rahimahullah ta'ala. وليس هذا من كلام الأنبياء حتى يقال إن له معنى لا نفهمه بل هو من كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم فإن كانوا تكلموا بما لا يعقلونه فهم جهال لا يجوز أن يتبعوا وإن كانوا يعقلون ما Maqaluhu قالوه فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد إلا أن هذا اللاهوت المجرد منفصل مبين للاهوت المتحد وليس هو متصلا به بل غايته أن يكون مماسا له بل يجب أن يكون الذي يمس اللاهوت المجرد هو الناسوت مع اللاهوت المتحد به فهذا حقيقة التبعيض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر Nah, tadi uraian tadi itu laisa hadza min kalamil anbiya, bukan perkataan Nabi. Ya, kalau mau dikasih ini dogma, ini keimanan kan semestinya itu min kalamil anbiya gitu. Perkataan Yesus ada di apa itu, di Matius apa di apa gitu. Hatta yuqala sehingga bisa dibela kalau itu perkataan Nabi bisa kita bela. Pembelaannya innahu lahu ma'nan la nafhamuhu. Ya, kalimat itu punya makna, punya pesan, namun pesannya kita tidak paham gitu. Nanti pakai tafwid gitu loh. Udahlah diimani tafwid saja. Ini bunyi ayatnya seperti itu kan bisa dibela dengan pakai kaidah tafwid. Nah, ini kan tafwid ya. Innahu lahu ma'nan la nafhamuhu kan tafwid ini. Punya makna tapi maknanya apa? Maksudnya apa? Kita tidak paham. Nah, ternyata satu paragraf tadi itu adalah perkataan pembesar mereka yang membuatnya dan menjadikan hal tersebut sebagai akidah keimanan mereka. Bayangkan maka jika mereka berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, maka mereka berarti orang-orang yang bodoh.
yang tidak boleh diikuti. Namun jika mereka mengatakan bahasanya mereka memahami apa yang mereka katakan, maka ternyata tidak ada satupun manusia yang bisa faham hal berikut ini. Apa itu? Lahud al-mutahid bin nasud, Tuhan atau unsur ketuhanan yang menyatu dengan nasud. Ini sama dengan apa? Yesus. Yesus yang ada pada dirinya dua unsur, lahud sekaligus nasud, itu bisa-bisanya dia duduk di sebelah kanan lahud murni. Lahud murni. Al-mujarrad anil ittihad, lahud lahud yang murni tidak menyatu dengan unsur yang lain. Nah, anehnya ila anna hadzal lahud al-mujarrad, Tuhan yang murni tadi yang tidak menyatu dengan manusia itu munfasilun, itu ternyata terpisah, mubayyinun, dan itu dua entitas yang berbeda dengan Tuhan yang menyatu sama manusia. Walaisa, dan Tuhan yang murni itu ternyata tidak tersambung, cuma duduk kanan dan kiri gitu kan. Kanan dan sampingnya. Kan tidak menyambung berarti. Lahud yang ada pada diri Tuhan Bapa atau Tuhan Allah, yang itu merupakan lahud yang murni, itu tidak menyatu dengan lahud yang menyatu dengan nasut pada diri Yesus. Bahkan maksimal yang terjadi cuma nempel, kan duduk di samping kanannya. Itu bukan menyatu, tapi cuma menempel. Bal yajibu ayakun alladhi yumasa al-lahud al-mujarrad, dan menjadi satu keniscayaan dan keharusan bahasanya Tuhan yang murni Tuhan yumasu ditempeli oleh nasut manusia yang plus Tuhan yang menyatu dengan manusia. Wahada hakikatut taba'idi, ini namanya pembagian terbagi-bagi. Tuhan itu terbagi-bagi, bukan satu kesatuan utuh. Namun Tuhan itu terbagi-bagi zatnya loh. Zat Tuhan itu terbagi-bagi dalam akidah Nasrani. Terbagi-bagi, watajzi asama terbagi-bagi, dah sudah terbagi ma'infisol lagi. Terbaginya itu ini ada dua zat, bukan menyatu, namun infisol terpisah. Infisol ahadil ba'do, ini ada dua bagian. Tuhan itu ada dua bagian, kemudian dua bagian dari Tuhan itu infisol, terpisah dari yang lain. Ini kan pusing sekali kalau orang mau berpikir menggunakan akal. Ayo Mas Ahmad, Ahmad bisa ikut baca? Halo, Yunus? Ustaz Yunus Mustami Ustaz ini. Oh iya. Kalau Ahmad, pamit Mustamid nggak? Enggak. Ya Ustaz, Oh, bisa baca? insya Allah Ustaz. Oh ya, silahkan. Bermula dari wa'idun Ustaz ya. Iya, Pak Aidon. Bismillah. Wala musanifu hafizahullah ta'ala. Wa'idun fayuqalu lahumu al-muttahidu bil masihi ahwa dhatu rabbil alamina am sifatun min sifatihi fa in kana huwa dhata fahuwa al-abu nafsuhu fayakun
fayakunul masihu wa huwal aba nafsahu. Wa hadha mimma ittafaqan nasara ala butlanihi. Fa innahum yaquluna huwa Allah wa huwa ibnullah kama hakallahu anhum wa la yaquluna huwal abu wal ibnu huwal abu indahum huwa Allah wa hadha min tanaqudihum Min tanaqudihim. wa hadha min tanaqudihim. Nah, hasbuk. Wa aidan fayuqalu lahum. Lantas ada pertanyaan yang patut ditujukan pada mereka Nasrani. Al-Mutahid Al-Masih tentang yang menyatu dengan diri Yesus. Apakah dia adalah zat Tuhan ataukah salah satu sifat Tuhan? Fa'inkana huwa dzatu, jika ternyata lahut itu sama dengan artinya adalah zat Tuhan, berarti Yesus itu adalah sama dengan Bapa itu sendiri, Tuhan Bapa itu sendiri, Tuhan Allah itu sendiri. Wa yakunu al-Masih, sedangkan al-Masih, lalu di bahasa Inggris apa ini terjemahnya al-Masih? Kristus ya. Ya, Kristus. Wa yakunu al-Masih, dan al-Masih atau Yesus itu adalah Tuhan Bapa itu sendiri. Padahal Nasrani sepakat tidak benar seperti itu. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Wahwa, dan Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan Allah. Sebagaimana Allah ceritakan tentang mereka. Walayakuluna, ingat perhatikan, mereka tidak mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Bapa atau Tuhan Allah dan Tuhan Anak sekaligus. Mereka tidak mengatakan demikian. Yang mereka katakan Yesus itu Allah dan Yesus itu adalah anak Tuhan Allah. Karena Al-Ab yang dimaksud dengan Tuhan Bapa yang dalam keyakinan mereka adalah Allah dalam pengucapan mereka. Wahada min tanaqudihim, ini juga contoh kontradiktif mereka. Ya. Ustaz Nur Arifin bisa sambil baca nggak? Atau sibuk ngurusi pasien? Dinas pagi repot saat biasanya. Hah? Kalau dinas pagi repot biasanya. Oh, dinas seperti repot ya. Ya, Mas Ridho. Assalamualaikum. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa rafidatu yaruna naqsa wa tahrifal qur'ani alladhi baina aydina wa anna al-qur'ana sahiha ma'al ghaibi al-muntadhari Sardab. Bisardab alladhi sayakhruju fi akhir zamani famal faidatu idzan min qur'anin sayadharu ba'da mauti mu'dhamil ummati duna wujudi kitabillahi bainahum wa yubassiruhum bima aradahu Allahu minhum. Nah, Rafidah mereka berpandangan bahwasanya Quran kaum muslimin itu kurang. Dan para sahabat itu melakukan penyelewengan terhadap Al-Quran. Itu Al-Quran yang ada di hadapan kita. Al-Quran yang benar yang disebut dengan Mushaf Fatimah itu hilang, ditunggu-tunggu. Ma'al ghaib itu bersama
Al-Ghaib Al-Muntadhir. Ghaib ini imam ke-12 yang ditunggu-tunggu karena masih berada di dalam gua. Dan imam yang ke-12 ini akan muncul di akhir zaman. Nah, maka pertanyaan yang mendasar, lantas apa manfaat? Dan jika demikian, dari keberadaan Al-Quran yang baru akan muncul setelah matinya mayoritas umat, mayoritas manusia. Setelah sudah mau kiamat. Kiamat itu sudah di depan mata. Untuk apa Quran itu? Kalau dia Quran yang utuh itu baru hadir setelah pintu kiamat itu ada di depan mata. Sehingga selama itu sampai akhir dunia, manusia itu duna wujubi kita bilahi baina. Itu tidak ada kitab Allah yang jadi panduan di tengah-tengah mereka. Yang yubasiruhu menunjukkan pada mereka tentang apa yang Allah inginkan dari manusia. Ini jadi fungsi kitab suci itu tidak ada jadinya. Itu satu ini. Bismillah qala al-musannif hafidahullah ta'ala wa amman nasiriyatu Nusairiyah. nusairiyatu falahumul kidhu al-mu'alla min hadhihi turrohati wasairu firakihim ya'buduna aliyan wa ma zalika ya'dimuna qatilahu Abdurrahman ibn Muljam bizam'i annahu khalasal lahuta minan nasuti. Nah, Nusairiyah. Ini akidahnya Bashar. Maka mereka punya celaan yang paling tinggi. Falahum al-kidah ya. Kidah itu gelas ya. Mereka memiliki gelas yang paling agung min hadi turuhat dari ocehan-ocehan ini. Maka semua sekte-sekte Nusairiyah, pecahan-pecahan Nusairiyah semuanya berarti ini sepakat ya. Sepakat untuk menyembah Ali. Meskipun demikian anehnya ini kontradiktif akidah di luar akidah Ahlussunnah. Mereka mengagungkan pembunuh Ali. Ini menyembah Ali, namun yang bunuh Ali juga dimuliakan. Yaitu Abdurrahman bin Muljim. Biza'mi dengan anggapan bahasanya Abdurrahman bin Muljim ini sudah membebaskan lahut unsur ketuhanan dari unsur kemanusiaan yang ada pada diri Ali. Sehingga dia bisa murni jadi Tuhan. Ketika belum mati, dia masih ada unsur manusianya. Tidak bisa disembah. Nah, yang menyelamatkan dan yang berjasa memisahkan diri unsur ketuhanan pada diri Ali sehingga Ali layak untuk jadikan sesembahan. Itu jasanya Abdurrahman bin Muljim. Ini kan contoh tanakut yang luar biasa. Dan perlu diketahui Abdurrahman bin Muljim ini adalah mukri ya, guru Quran. Dia hafid Al-Quran dan dia bahkan yang mengajarkan berbagai macam qiraat kepada santri-santrinya. Ya, namun ketika kemunculan Khawarij, namun dia akhirnya ini menjadi bagian dari Khawarij. Ya, di sini terdapat pelajaran ya, hafal Al-Quran, menguasai sisi qiraah dari Al-Quran itu tidak jaminan menyelamatkan. Ini tidak jaminan menyelamatkan. Oh nanti akidahnya pasti lurus, pokoknya pasti bertakwa. Enggak, dia tidak punya takwa. Bunuh Ali, manusia paling mulia di zaman itu. Tidak ada takwa pada dirinya. Maka anggapan banyak orang kalau hafid Quran itu langsung otomatis manusia mulia, itu tidak benar. Hafal Al-Quran itu sama dengan melakukan sebab-sebab untuk punya ilmu.
semata-mata punya ilmu itu tidak otomatis manusia mulia. Ilmu itu batu loncatan menuju kemuliaan, karena kemuliaan itu adalah takwa. Tapi yang punya batu loncatan ya belum tentu bisa betul-betul loncat sampai pada kemuliaan yang dituju dan diharapkan. Nah, lanjutnya Mas Hana, kita selesaikan ya. Baik ya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizahu ta'ala wa qiblatul bahaina haitsu yujadu zaimuhum al-baha'u al-mazi mazi mazindirani wa taqallaba qiblatuhum bitangqulahi Bitanakulihi. bitanakulihi fa kaifa yata'atta lahumul ilmu bitanakuli zaimihim qabalal hawatifa TV. wal ajhizatil mawjudati fi hadhil ayam fal ma hadhil ajhizati kaifa yata'atta lahum fi biqa'il ardil ilmu bidzalika ala wajhil diqqati. Nah, ada lagi agama Bahaiyah. Nah, di agama Bahaiyah, kiblat tempat ibadah, arah ibadah kaum Bahai itu kiblatnya adalah di mana pimpinan mereka dijumpai. Nah, itu kiblatnya. Pimpinan mereka namanya Al-Baha nggak tahu bacanya ini, Mazindarani. Sehingga kiblat ibadah mereka itu berubah-ubah dengan perpindahan diri sang imamnya, sang pimpinannya. Nah ini kalau padahal kan ini Bahai ini di mana? Di India ya. Nah, gimana orang Indonesia ini nasibnya yang jadi pengikut Bahai? Fakaifa yata'ata, maka bagaimanakah memungkinkan bagi umat Bahai mengetahui perpindahan pimpinan mereka sebelum ada telepon? Kalau ada telepon kan bisa nah, ini ada grup WA kan bisa diketahui. Ini posisi imam kita sekarang di sini gitu. Wa ajahizah. Ajahizah itu Tuh, ini jamak dari jihaz. Jihaz artinya perangkat. Sekarang kalau ini tulisannya saya belasan ya, jihaz itu sekarang artinya smartphone. Singkatan dari al-jihaz adzaki. Jihaz adzaki. Smartphone itu jihaz adzaki bahasa Arabnya. Al-mawjudah yang ada di hari-hari ini. Bahkan meskipun sudah ada smartphone, fakaifa yata'ata, bagaimanakah memungkinkan bagi kaum Bahai yang ada di berbagai macam penjuru bumi mengetahui bidzalika posisi pimpinannya ala wajhi diqqah secara tepat. Itu nyambungnya ke Google lu gimana itu kalau kalau meskipun pakai smartphone ya itu supaya orang Indonesia kaum Bahai orang Indonesia kalau mau beribadah itu pas. Nah ini gimana nyambungkannya? Itu kan satu hal yang tidak mudah. Pak Oka, ayo penutup. Pak Oka nggak ada. Ya Pak Arifin. Ustaz. Amma manhaju ahli sunnati falasa fihi wallahu walillahil Walillahilhamdu. hamdu tanaqada walad Tanakudun. tanaqudun walad tirabun wa ma min iskalin aw tiradin aw radahu ahlul bid'ah ala ahli sunnati illa waqad ajaba alaihi ulama sunnati yuwafiqu bima yuwafiqul aqla wan naqla walau nadarta fima inda ashabi hadhil ishkalati la ra'aita ma huwa atammu wa a'dhammu mimma taradu bihi ala ahli sunnati
wa sadaqallahul qailu wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Nah, adapun manhaj Ahlussunnah maksudnya akidah Ahlussunnah, maka tidak ada padanya dengan puji Allah, tanakudun saling membatalkan, wala itarabun dan ketidakkonsistenan. Wa mamin iskalin semua hal yang mengganjal, au itiradin atau sanggahan yang dibawakan oleh ahlul bidah kepada Ahlussunnah, semuanya sudah dijawab oleh ulama usunnah. Namun ingat, jawaban dan bantahan itu kan belum tentu pas. Ya, sehingga perlu kalimat selanjutnya. Sudah dijawab dengan jawaban yang cocok dengan akal sehat dan dalil wahyu. Nah ini. Artinya sudah diberi jawaban dengan jawaban yang telat. Seandainya engkau memperhatikan akidah yang dimiliki oleh mereka-mereka orang-orang yang memunculkan iskalat, niscaya engkau lihat akidah mereka lebih mengerikan dan lebih keterlaluan dibandingkan akidah Ahlussunnah yang mereka pertanyakan, yang mereka tentang. Sungguh benar Allah yang berfirman, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu wahai sang Nabi bimasalin. Ini terjemah bebasnya, masalin itu subhat pemikiran. Tidaklah mereka datangkan, mereka orang musyrik itu mendatangkan subhat. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Misalnya. Tidaklah mereka datangkan satupun subhat pemikiran, kecuali kami akan datangkan kepadamu jawaban. Dan jawabannya adalah sebuah kebenaran dan satu hal yang lebih bagus, tafsirannya dan penjelasannya. Itu yang kita baca, kita pelajari di kesempatan pagi hari ini melengkapi pembahasan tentang dan penegasan bahasanya akidah Ahlussunnah itu bebas dari kontradiktif. Semuanya tidak ada yang bertolak belakang dengan akal dan nalar sehat. Dan kontradiktif atau tanakut yang satu membatalkan yang lain, kalimat awalnya membatalkan kalimat akhirnya, dan kalimat akhirnya membatalkan kalimat yang awal, itu satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Itulah dogma. Dan seandainya dogma itu bisa diterima manakala itu satu hal yang merupakan nas, teks yang maknanya tunggal, datang dari Allah dan Rasulnya. Dan kita katakan yaitu ada makna yang tidak bisa kita tangkap. Itu maka pada akhirnya ya sebagaimana perkataan sahabat laulallahu mahtadaina wa masalaina wala tasaddaqna. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Banyak orang pintar jadi Nasrani padahal akidahnya sangat bermasalah. Gitu. Banyak orang yang jauh lebih cerdas daripada kita. Itu akidahnya Nasrani yang kontradiktif. Sehingga kesimpulannya adalah walau lallahu mahtadaina wa ma shalaina wa ma tasaddaqna. Demikian naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saya pamit undur diri. Semoga semua kita sehat dan bahagia, panjang umur dalam bahagia dan dalam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah. Jazakumullah khair.